Calon Presiden petahana Joko Widodo menutup pidatonya di dalam Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju dengan berapi-api. Dalam momentum itu, Jokowi menggaungkan optimisme Indonesia Maju. Jokowi menegaskan Indonesia selama 4 tahun telah membangun fondasi kebangsaannya sebagai negara yang kuat dan berdaulat. Meski masih banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan, namun Jokowi meminta seluruh masyarakat agar tetap bersatu menghadapi ancaman perpecahan dan kemunduran. Jokowi mengajak rakyat bersatu demi Indonesia maju serta mandiri memajukan Indonesia. Optimisme dan tekad harus diwujudkan melalui berbagai aspek, yakni optimisme Indonesia berdaulat, optimisme sejahtera, Indonesia terjangkau, optimis setara, optimis kerja. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung soal konsesi lahan. Ia menunggu apabila ada pengusaha besar yang mengembalikan konsesi lahan kepada negara. Lahan untuk rakyat yang hidup di sekitar hutan sudah dibagikan kepada rakyat sebanyak 2,6 juta hektar konsesi dari 12,7 juta hektar yang telah dipersiapkan. Jokowi memberikan ruang seluas-luasnya jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan konsesinya kepada negara. Tim Liputan Berita 1. Optimis Indonesia Maju, itulah topik dialog kita di Jurnal Pagi hari ini. Calon Presiden yang juga petahana Joko Widodo terus membangkitkan semangat optimisme Indonesia Maju. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan rakyat. Untuk membahasnya sudah hadir di studio Direktur Konten dari Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Vicky Satari. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung dengan menghubungi nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Mas Vicky, terima kasih banyak sudah hadir pagi-pagi ini. Iya, terima kasih. Ini kalau kita bicara soal optimis Indonesia Maju, ini judul apa istilahnya, konvensi rakyat kemarin ya? Iya, semangatnya ya. Semangatnya. Semangat dan nilai yang ingin dibangun ke depan, cita-citanya. Oke, ini apa namanya? Cikal judul kok kenapa sih yang dibangun ini adalah soal optimisme ini memang dari tim atau dari Pak Jokowi sendiri? Ya, sebetulnya ketika menyusun tagline Indonesia Maju itu bagian dari apa yang selama ini dikomitmenkan, dan juga kalau misalnya disimak apa yang beliau sampaikan di segmen pembuka, itu menceritakan bagaimana kisah hidup beliau dari mulai lahir, bagaimana sulitnya ya, lahir di tepi sungai, kemudian sempat juga digusur bahkan gitu ya. Kemudian tapi dengan hal tersebut beliau tetap menceritakan dengan melewati masa kecilnya dengan bahagia. Dengan bahagia dan akhirnya bisa jadi presiden ya. Sampai dengan presiden. Ini adalah mimpi orang Indonesia siapapun. Tapi yang harus diingat juga artinya kan sebetulnya Pak Jokowi ini hidup di zaman presiden-presiden sebelumnya dan ternyata bisa berhasil juga menjadi presiden kan? Betul, ini juga yang menjadi menarik bagaimana ya dari potret yang sebelumnya di pemerintahan yang lalu juga dicapai hari ini gitu. Dan kalau dilihat track record beliau kan betul-betul kerja keras. Pernah kerja di hutan di Aceh 2 tahun, 3 tahun lebih gitu kan. Kemudian pernah menjadi pekerja. Bukan di hutan tapi saya tahu. Pertaskraf Aceh itu kan sebetulnya dekat dengan kota itu. Iya, tapi kan kalau misalnya melihat, kalau pernah ke sana, saya juga kebetulan juga waktu ke Aceh ke sana. Sempat kapak tilas tuh. Dibayangkan berapa puluh tahun. Kalau sekarang iya. Coba bayangkan kan ketika beliau usia ya baru nikah ya, di pertengahan tahun usia 20 tahun. Kemudian mulai wirausaha dari nol, pernah gagal di usaha, pernah banyak sekali dari mulai dari nol, kemudian bisa menjadi wali kota, menjadi gubernur sampai dengan presiden. Jadi ini sebetulnya kalau bisa bicara latar belakang beliau ini adalah kebanyakan. Jadi bisa di titik ini tidak ada alasan untuk tidak optimis. Dan hari ini apa yang sudah dilakukan. Jadi Jokowi itu sebagai ini dianggap sebagai contoh real, konkret gitu ya. Faktanya begitu. Oke. Nah, tapi kalau kita melihat apa-apa yang disampaikan sama Pak Jokowi memang kelihatannya ini luar biasa gitu kan. Ada soal kartu Indonesia Pintar yang dibagikan ke banyak sekali orang miskin. Ada kartu Indonesia Sehat, ada program Keluarga Harapan. Tapi kalau kita melihat sebetulnya masih banyak orang juga yang masih belum dapat PKH misalnya. Ini karena memang anggarannya nampaknya agak terbatas sebetulnya. Iya, jadi ini kan sebetulnya biar manapun bicara komitmen tadi ya, bicara PKH, KIP, KIS, Kartu Indonesia Sehat ini adalah program kesehatan terbesar bukan hanya dalam sejarah Republik tapi di dunia. Bahkan ya, nyaris 100 juta kan pengguna yang sudah, dan ini akan terus ditingkatkan. Poinnya adalah, dan tapi juga dalam sisi yang lain ada pilihan bagaimana membangun konektivitas Indonesia.
Infrastruktur Soal menjadi infrastruktur, prioritas. Ini memang sesuatu yang inilah ya, banyak diapresiasi. Tapi karena ini akan sebenarnya jadi dampak, Mas. Fokusnya- Jadi ini memang fokusnya nanti ke depan kita akan bahasa kami ini memanen infrastruktur. Jadi kapan akan itu? panen infrastruktur segera. Karena segeranya itu sudah tapi belum pernah disampaikan sama Pak Jokowi. Kan nggak terukur segeranya itu kan? dalam posisi hari ini sudah terbangun infrastrukturnya, Mas Budi. Artinya tinggal bagaimana kita mendorong aktivitas ekonomi. Dan ini konektivitas ini membangun sebetulnya juga tadi ya, membiayai distribusi lebih murah, aktivitas akhirnya tersambung. Tapi semua orang boleh lewat tol ya? Harus. Karena kan ada yang bilang nggak boleh kalau nggak milih Jokowi Nah kan? itu yang sebenarnya bagian dari framing komunikasi. Seseorang ya? lah. Iya, betul. Oke, tapi ini kita maaf, soal misalkan program-program jaminan sosial yang disampaikan sama Pak Jokowi. Ini sesuatu yang bagi masyarakat miskin itu memang sangat diperlukan ya. Tapi di sisi lain bahwa program-program itu berjalan, tapi faktanya jumlah orang miskin juga masih cukup banyak gitu selama 4 tahun pemerintahan Jokowi. Dari fakta sih sebetulnya juga data ya, ini angka terendah kemiskinan 9,8%. Patut diapresiasi karena dia turun, misalkan sekarang sudah single digit. Tapi faktanya tetap ada orang miskin di situ kan dalam jumlah yang besar. Itu dia yang sebetulnya menjadi. Nah jadi gini Mas, sebetulnya juga dari skala ya, kalau misalnya kita menyelesaikan satu masalah yang berat, itu pasti ketika mendekati nol, itu akan lebih sulit. Dari mulai akses, keterjangkauan. Tadinya orang miskin ada di perkotaan, itu mudah dijangkau, diakses. Permasalahannya, kompleksitas permasalahan kan macam-macam. Ada orang yang betul-betul spiritnya aja, mentalnya diubah ya, bukan hanya masalah sekedar diberikan bantuan dan seterusnya. Ini bagaimana juga mendesain program sebetulnya yang bisa ada keberlanjutannya, bisa memberikan stimulus, bukan hanya memberikan ikannya tapi kailnya juga, kan itu yang sebenarnya dibangun juga. Itu yang kalau KIP, KIS itu bukannya ikan yang dikasihkan? Ya, sebetulnya adalah, tapi kan ada program-program lanjutannya Mas, bahwa infrastruktur juga dibangun, sehingga akses ya, aktivitas ekonomi baru akan lahir. Dana desa, infrastruktur dasar, kemudian fasilitas pendukung, embung dan seterusnya, sehingga apabila sesuai dengan potensi lokalnya, sehingga apabila memang ada kesempatan pekerjaan ini bisa diciptakan jauh lebih mudah dengan pembangunan infrastruktur tadi. Oke, ini kalau kita bicara soal pembangunan infrastruktur yang menjadi kritik juga kan sebetulnya 4 tahun pemerintahan Jokowi ini utangnya itu besar sekali bila dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Gitu, memang infrastruktur terbangun. Tapi apakah terus kemudian ada kepastian bahwa utang yang begitu besar ini itu pada akhirnya tidak menjadi beban rakyat? Ya. Jadi kalau misalnya bicara utang, ini bicara rasio APBN juga ya. Ini mesti PDB juga mesti dijelaskan juga. Jadi bukan hanya sekedar jumlah. Beda nilai dengan 1.000 hari ini dengan 1.000 tahun lalu, sekian tahun yang lalu. Tentunya APBN Indonesia juga hari ini begitu, sudah berkali-kali lipat Mas. Hari ini utang kita ini kan di bawah 30%, bahkan sudah dibanding PDB. Dibandingkan PDB. Jadi kan kalau misalnya dengan batas ya 60%. Ya. Dia kan yang ditentukan. Jadi kalau misalnya bicara hutang, negara Jepang tuh hutangnya jauh berlipat. Tapi mereka berhutang terhadap rakyatnya sendiri kebanyakan. Iya. Makanya mereka sustain. Betul, tapi bicara tentang hutang Indonesia hari ini dipotret dengan pemerintahan yang lalu pun sebetulnya juga hari ini jauh lebih sehat dari sisi rasio. Dari sisi rasio. Dari sisi rasio. Ya karena undang-undang juga memang maksimalnya itu 60%, Betul. sementara kita masih sekitar 30-an persen. Betul, Cuman memang PDB kita kan memang jadi semakin besar nih sejak tapi memang selalu seingat saya itu APBN kan terus pasti naik setiap tahun gitu. Yeah. Tapi jumlah hutang yang diperoleh itu kan nampaknya di 4 tahun pemerintahan Jokowi ini memang luar biasa besar sekali. Yeah. Nah, bagaimana memastikan bahwa utang yang besar sekali ini yang memang banyak dibangun digunakan untuk membangun infrastruktur itu betul-betul bisa menjamin bahwa infrastrukturnya itu akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, paling enggak PDB per kapita, yang pada akhirnya juga akan bisa mengumpulkan banyak pajak, bisa mengundang banyak devisa masuk, dan itu bisa digunakan untuk membayar utang-utang itu. Kan itu sebetulnya PR-nya kan? Jadi memang tadi ya, bagaimana juga penggunaan hutang kepada pekerjaan atau proyek-proyek pembangunan ya, yang basic, kemudian membangun aktivitas yang tadi saya sampaikan, ekonomi baru, ini juga akhirnya kan meningkatkan. Dari sisi PDB, dari sisi bagaimana juga masyarakat juga ya bisa beraktivitas, yang sekali lagi ini merupakan
membangun pekerjaan-pekerjaan baru yang akan secara kolektif tentunya tadi akan membangun struktur ekonomi yang juga lebih kokoh, lebih fundamental. Pembangunan hari ini ya, ini yang tadi saya sampaikan, ini tinggal dituai hasilnya Mas, panen infrastruktur ini. Aktivitas dari mulai level yang mikro, dari mulai yang lokal ya, desa, dana desa, sampai dengan infrastruktur besar. Ya, sampai dengan infrastruktur informasi seperti Palaparing dan seterusnya. Ini juga tentunya catch up dengan perkembangannya, perubahan dunia ke arah industri 4.0 dan seterusnya. Meskipun sempat dikritik sama Ahmad Zaki ya, ya tapi mungkin entahlah apa yang dibahas sama Pak Ahmad Zaki sama Pak Jokowi. Ahmad Zaki datanya nggak pakai data yang 2011 itu Mas. Salah. Maaf, Mas Vicky. Indonesia optimis Indonesia maju itu adalah usulan dari Pak Jokowi, dan ini pasti tim juga pasti akan ini merupakan judul dan semangat yang bagus segala macam. Apakah ingin mengatakan TKN ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa memilih Jokowi itu ada optimisme bahwa Indonesia akan maju, seperti itu nggak kira-kira? Ya. Dan sebaliknya artinya? Kalau sebaliknya itu sebenarnya kita nggak perlu sampaikan. Karena memang sudah begitu menurut Anda? Iya, kalau misalnya bicara tentang bagaimana disampaikan diksi negara bubar, diksi bahwa hari ini permasalahan yang terus di glorifikasi gitu ya, itu kan tersampaikan gitu. Ini yang sebetulnya menurut saya bahwa spirit yang dibangun oleh Pak Jokowi, Pak Kiai ini adalah optimisme ini menjadi bold gitu ya, karena kan ketika dikomparasi ini loh narasinya kan begitu. Oke, kita jeda sebentar. Dan semangat yang paling penting. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.